Terus Allah iku apian, ki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maem, koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku sementing. Warga kula anggere ape tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Shahihul Bukhari tentang Sayyidul Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngerumat istri, ngerumat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean sholat misalnya ora salah cara fikih, tapi cara malaikat delok iku seneng, capek gelem sujud, wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ya ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cah waras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusna waras mun keren, waras. Makanya di kitab Madzhab Syadili ini kalau bela Gus Wafi lah, yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan Asy-Syadili, dan cerminan Madzhab Syadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Melakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah, tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sebah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Shaykhul Hikam, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani saradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri ku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora kamu tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja lho Gus. Akhirnya terus apik lah.
Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nu nate ketemu tiang melete. Nak melaku nu melete nerakaran, melarat elek melete. Nak melaku sombong pol. Kata Nabi, mahadhihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe elek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah SAW. Terus melete. Wong liya iso melete be duwe, mosok aku iso melete be Rasulullah. Dadi kok sampean ngene nekani pengajian kaya orang kaya terus. Teko ngaji guda-gudu wis ra paham lah, penting seneng. Ya seneng wis. Delok Habib seneng, delok Kiai seneng, delok diri Anda enggak paham ya seneng. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah kemen cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Bak diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toriko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dada piye? Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mbek Kanjeng Nabi seneng. Seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuh ngeten. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lah tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, momene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe iku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat kowe nak istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mu'minina wal mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mbon. Engke nak donga ya amine ra usah tenanan wis mesti mandine mon ngedul kula. Ngoten sak. Nabi nek ana wong amine tenanan ya protes Nabi. Innakum lataduna asom wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu Pak ngapunten kula badhe nyuwun maem kaya wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku penting. Warga kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah iku Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah iku lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madzhab kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula mon aman pun gampang. Demikian kula ceritani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa gak mandi. Nabi loh kalimuah gak mandi. Bareng gak mandi Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi ku model piye kan protes. Ya Allah kenapa doa saya ini tidak mandi? Jawab pengiran lucu, inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa, gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu, aku ngaramno adu-adu, nah aku dudono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum dongo gak mandi itu kan joisen dong. Akhirnya dawuh Allah wis ngene asa
Petuki kawulaku jenenge bareh, ada yang baca bureh bidomil ba. Sampeyan waca bareh bureh padha ae lah sementing ora parmen, mung critane mergo bareh. Ya ora sapa ae lah. Ya ora Zaid, ora Fulan, jenenge bareh atau ada yang baca bureh. Dipetuki kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta bareh, iya. Anta Musa, ya kok tahu? Jare bureh, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten cuma ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur niku. Itu dhekial. Sampeyan takok kula saged, nak, tapi rasa sowan takok. Lewat roh, lewat model wali. Nak sampean ra iso ya wis, ra usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan? Mus dongane mboten karo sampai faham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan enggak ngefek ke engkau. Kok engkau pertimbangkan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun udan mawon, udan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dianut kula maksudnya iku sementing ku hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah, sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Inni astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasih. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inna matatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kula jajal bolak-balik kula ndonga ora tenanan nggih mati. Kula nu kepengen ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Ape donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Ora donga kok sawangane sombong. Nah, bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan mbek pangeran rapati tenanane semanti terus kula tuh karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik karena hubungan itu apa mahabbah itu cinta itu mesti napa asik ya saya ulang lagi cinta itu mesti napa asik walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu jadi cinta itu harus mahabbah harus zina itu pepais di mana-mana pepais itu ya asik hubungan sama Allah kok kalau enggak gini enggak mustajab kalau enggak gini enggak mustajab yang model gitu itu yang enggak mustajab bon kula waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Sadiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca mawon langsung dongane iki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi Allahumma doa anta te panjenenganku rabbi iku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba yurabi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binaknya mudhoaf Robban al-qauma atau Robba al-qauma. Kalau di mujid itu Robban al-qauma esasahum bakana faqahum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya
Itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ingsun. Wa ana ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking ele-ele perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho gitu guys, kamu tokoh kayak apa terus udah ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah yang saya senang, kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun naka maring panjenengan Gusti, kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian tuh nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi itu. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'altani sholihan, kalau engkau bikin saya soleh, surra habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengen nyenengno sinten. Ya nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoknya sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta apa? Istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau waca terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah SAW, qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos nggih. Kula waos model mas saya sepuh. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi. Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta'ala waswasi waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira wa bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki la waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus shimal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan, idza qala ar-rajulu halakan nas bahwa ahlakuhum. Ketika orang komentar, ini manusia halakan nas, kata Nabi bahwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan nggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtud Duror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sohibi Simtud Duror itu antuko bilal mudniba minna bil ghufron. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufron wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuko bilal mudnib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Kuat doa ngoten. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Liyadila supaya nginggokno apa waswas bika ing sira, nginggokno an husnidzonni sange husnidzon billah wa rasulih, digokno ila suidzonni maring suidzon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata ya. Hadad din dibawa oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lha bariku digawa mudin, digawa ustad, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan enggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh, kok ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau sing percaya akeh rada dukun sithik-sithik ku ya mlaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan digawa Nabi mlaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rada dukun nggih mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lha piye no? Gurune ku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yang mending ngene, sing pas apik digajar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cah cilik-cilik iso maca Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau mboten darani halal, yo ora darani haram, pokoke ngono iku. Pokoke sampean kudu yakin, pokoke hadat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung yo mlampah. Lho masjid teng desa-desa wae takmir gonta-ganti mutung mlebu. Lho ngene iku masjid ya tetep laku. Padahal kiai neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kiai neng-nengan niku. Kula niku teng daerah kula, teng kampung kula termasuk dianggap ngono iku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon neng-nengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih mboten nggih padha wae papat. Pokoke sampean husnudzon mawon mbek Allah mbek Rasul.
Lah kitab Hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Jadi madzhab Hasan Asy-Syadzili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Kowe wong hebat. Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwih aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Oh iku malaikat yakin kagum. Stop. Kok iso mesti. Iku mesti top. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Guys, cocok nggih? Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Zaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam template kowe takono piro ra pantes. Nah ngono ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh ra enak, di bojo ayu rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nak sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas sampe. Ya biasa mawon lho. Makam kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soale wanginya tenanan jebule wong ora cocok ngeluh. Itu yang repot. Mana gua pede mawon, sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Aku ora di dhuwit malah meneng ae kok. Tapi kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula ngemanten kula mati mlebu swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Oh tak vonis sampai di eksklusif bener kok melingak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat ini. Akhirnya pikiran aja wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki kiai nggih puede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula puede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis penguruse pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran.
Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa tuh. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Pasang kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu pengiran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri male wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Gak mboten nate ngamal apik napa sungkan lho jenengan. Pengiran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Abdi. Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Sane. Kulo nambah santri-santri sing ngelung-ngelung tak dikti. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kulo sering ditakoki. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah si bodoh ini buatan gula berarti hikam si bodoh ini buatan gula. Wonten wali dungo teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo besok duit ya ora pantes. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk dunya. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang pun kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono ngormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu Bang. Kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namung sedunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju mazhab-mazhab Isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski. Isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pangeran ngeten, nak dalu. Niku perpak-perpok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lha iki tenan iki mboten guyon. Kadang-kadang wis ngadeg omongan plepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau nek agar tangis tengah apa-apa tuh nggih ngopi. Nggih tuku kopi sing larang. Ngene kabeh pokoke sing larang. Ya gerbane nggih ngopi. Kula jarang tahajud nggih ngopi. Ya asik mbek pangeran. Badan niku ya salat
sak kadare pun. Kula niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ana jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipun bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ana cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya gue enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran. Radiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati dekne. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan. Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu berjalan jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak pahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nek dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya bodoh, misalnya bojone papat, paling dirasakno sita. Ya bodoh bae gue bojone napa? Sita. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul,
para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener dirungokno itu dididik. Kalau sering nonton tamu riyen sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kapan sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten. Pancen ngalim merung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mereng tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas ta? Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang? Pirang. Marai dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di duit ya biasa, ya ra di duit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biadihi Husain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode be aku terus periode be aku tak selamat. Oh cek ra puas mlebu cek diterusno. Wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asura khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Tapi Pak ya jajal ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki tintakno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jare sekuler. Iku sekuler ora salah. Nak salaf dari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadi nek kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Lah senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jare zaman ada anak jo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngrumah anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Oh, diajari Quran. Lho kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula reso teko. Wah, aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh. Mari di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Lho sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji ini kudu pray ngeluh napa wa amma bi nikmati rabbika napa fatis mau cerita sing asik-asik kae kaya kula ngyai mulai teng mriki sane ora tau lah kula ngeluh pede mawon damai mawon kula ora urusan wong komentar piye ora urusan
Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya, masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bulan-bulan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa? Jazua. Wa idza massahul khairu napa? Manu'an. Niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat, kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Sepede mawon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mbon ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham ya? Wong alam ya terus ning ben diterusno napa? Wa kanal insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Biduai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nazaran ora ana ningali fi akibidam akibate dua alam wa jalna laila. Alhamdulillah, itu dia tadi penjelasan dari Gus Baha ya teman-teman. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadi pembelajaran tambahan untuk teman-teman semuanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida dan baca jahada jadu jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan, kata Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa? Malabi ya. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong ngundang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatona ada unsur kecerdasan.
Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya meninabobokan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi apa? Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajul Thalibin saya cerita, ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa apa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Lah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Lah itu kecelakaan. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan.
Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buk Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun, wah usaha miskin nggak perlu urun, usaha miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Dan gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, ininya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sodako 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang, alladzina almizuna almuttawi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhu. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sodako kecil. Wong untuk perang besar kok sodakonya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Ya ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, "Go ini saja disembelih supaya kita bisa makan." Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo. Duwene wi itu kayak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak.
Santri ya seneng mergo ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak keiwi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit untuk berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, gue medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampean, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur. Termasuk bahasa saya, bu saya tuh. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud berih, ada yang baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh. Saya juga gak tahu orang Aceh kalau baca berih. Nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, acara ini kabupaten berkata ini tok ribet gitu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampai. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadorro, bukan fisarro saja, ketika wadorro juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana, saya ini berarti hebat. Enggak kata saya, nggak ada masjid agama tetap jalan kata, karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang kada bank atau orang kaya raya kan kenal saja ndak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit. Jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi saya
Maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid, itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu saja. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu ya, arasnya pisang itu, grombolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk. Mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin min. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman toma, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu tuh yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar, padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wasani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu Dawe Imam Nawawi al-asoh al-mansus la yujzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum, tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis
keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan macam-macam kan. Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang, saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya, insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan, apa adat? Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu bidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat. Kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau kita bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali. Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu. Jangan sampai jadi mazhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama. Nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggirnya. Sampai pinggirnya takut karena bulan ini. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga mau sisihkan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, babis takbir ya sudah. Ada yang sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya, sampai begini. Ada yang santai begini. Oh, semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dadim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakap begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Wadah yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu. Meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula, namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyuku udin ko ada sohat solatu seperti kemarin di Minhajul Talibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap
Sehingga kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Sof itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal. Orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa gak kebayang. Kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki teleponnya, wong saya wakil golek ini terus kangelan ya. Orang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, kita haji. Dia itu sholat bedino atau kursus bekulon. Bareng apa kaji oleh takut terang, tak takut. Sholat kira tahu takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini haji itu. Cuma sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuat. Kenapa orang-orang awam itu kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS gitu. Kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal riyen Raden Asnawi yang dikarang pesolatan. Supaya orang itu sholatnya benar, ya sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres. Kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, kayak gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan benatorofehi ala adik. Gini, kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini.
Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rojul hanya mabena surah war rubah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masmu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya biqadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudunya meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat itu ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putranya Mbah Mun itu keluarnya gitu. Abai gue alim, gue ganteng, ngaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau khusnudzon, nak kiai kok pas-pasan, itu mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan? Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan deh. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja. Di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siroman ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iki penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek ora kowe nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu dadi penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Alai salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu dapat selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa.
Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu udah ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat neng omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misalnya. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharam. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampai turu mulai barisan nanti subuh. Hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarakal ma'asi kasir. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk. Hadza tarakat tahajud wa tarakal witr. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah itu pasti meninggalkan keharam. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menara. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharam. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qudbu hadzal al-istidzad bil mubahat kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat. Kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok padha melarate. Terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren no. Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir ipene terus cocokan. Ndak kowe piye Kang gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodar wae yo Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Kodar dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang enggak afdol, enggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila niklaba tarokat dahab ila mahalil mak. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hadza tarokal maas, alhamdulillah, meskipun ya rada damu sidik tarokal maasi wa tarokat taat. Sudah enggak apa-apa lah, tapi lah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Loh, kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi mana hukum bil laili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya, sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yura khattuhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khattuhul aiman. Wa fisaniyah saat terusnya alesar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya, mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin
Wahum arrodda aleh, wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini, kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang. Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di konteks Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo, 3 kilo, ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir, usolli fardhu zuhri, misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat. Berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak. Dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat, makmum sama orang yang sudah tidak. Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama. Siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi tidak punya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Lo nak niat banter nyentuh pangeran usah istighfar gianter gak sopan blas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan. Iki lho jong sholatku wis bar. Nabi apa makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan gitu maksudnya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada